Dan informasi terkini penanganan dan pemulihan bencana di Pulau Sumatera sudah ada dua rekan kami, ada Rindi Salsabila dari Agam Sumatera Barat dan juga ada Alvin Saputra dari Aceh, Tamiang, Aceh. Kita ke Rindi terlebih dahulu. Selamat siang Rindi. Rindi, bagaimana kondisi jalan yang ada di belakang Anda? Apakah kemudian sudah banyak perkembangan terhadap pemulihan jalan ini untuk bisa diakses oleh warga setempat? Ya, selamat siang Ferdi dan juga pemirsa. Kalau Anda bertanya terkait bagaimana kondisi terkini jalan di belakang saya setelah kurang lebih 4 pekan bencana banjir bandang dan juga longsor di Sumatera Barat, seperti yang tampak di layar kaca Anda, Ferdi dan juga pemirsa. Kami tadi berangkat dari Simpang Balingka, Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dan disinilah titik putus awalnya akses menuju Malalak begitu. Sudah memasuki hampir 4 pekan, namun jalan di belakang saya ini masih belum ada perbaikan. Namun jika kami dapat ceritakan, kemarin kami juga sempat mengunjungi ke sini dan di sekitar 2,8 km dari Simpang Balingka, ini dari salah satu perusahaan BUMN sudah melakukan survei begitu ya untuk menganalisis seberapa dalam longsor yang terjadi pada kurang lebih 4 pekan lalu, dan kami sudah bertanya kepada mereka, pada petugas. Mereka mengungkapkan kepada kami bahwa untuk kedalaman longsor di Jalan Cicincin Malalak tepatnya di sekitar 2,8 km dari Simpang Balingka ini adalah 10 meter dengan lebar 10 meter. Jika kami dapat menceritakan juga bagaimana perjalanan Cicincin Malalak dari Simpang Balingka ini, memang untuk sejumlah titik tertutup oleh tanah yang longsor sebagian, yang tadinya harusnya bisa dilewati oleh 2 mobil, kini pun terpaksa harus bergantian begitu ya, karena tanah yang tertutup sebagian sehingga jalur yang dilewati hanya bisa 1 hingga 1,5 jalur. Itu pun untuk kendaraan 4 harus agak minggir ke kiri agar bisa menghindari slip gitu ya akibat tanah yang basah. Lalu Ferdi dan juga pemirsa, kami ingin bercerita terkait bagaimana kondisi di Sumatera Barat ketika libur akhir tahun begitu. Tadi kami ingin melihat bagaimana jalur yang biasa dilewati warga untuk menuju ke destinasi wisata Danau Meninjau begitu ya. Tadi kami sudah melewati Jalan Padang Luah Meninjau begitu. Memang untuk jalannya ini medannya sangat amat sempit, yakni hanya bisa dilewati oleh 2 kendaraan roda 4, itu pun dengan posisi yang agak mepet begitu ya. Namun di jalan yang sempit itu pun juga harus dilewati dengan ekstra hati-hati karena untuk sebagian jalannya tertutup oleh tanah longsor. Dan untuk medannya juga cukup curam begitu ya, curam dan meliuk, sehingga memang untuk pengendara harus berhati-hati. Dan jika kami dapat ceritakan pemirsa berkaitan dengan bagaimana kondisi pengungsi terutama di Balingka, Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, memang jika kami dapat ceritakan untuk sebagian besar korban terdampak banjir bandang dan longsor di Sumatera Barat ini lebih memilih untuk mengungsi di rumah saudara atau kerabatnya karena mereka merasa lebih aman, sehingga memang untuk posko pengungsian ini cenderung sepi dan posko pengungsian lebih sering digunakan untuk penyaluran bantuan. Dan juga warga ketika siang hari atau pagi hari mereka memilih untuk tetap mencari nafkah dengan cara berkebun atau bertani. Sehingga memang jika kami berkunjung ke posko pengungsian pun beberapa sepi karena memang warga memilih untuk beraktivitas dan juga berkumpul di rumah keluarganya. Adapun jika kami kembali lagi begitu ya terkait kondisi jalanan untuk di Cicincin Malalak ini perlu menjadi perhatian lebih karena memang untuk di Malalak ini sebenarnya memiliki sejumlah destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi, terutama pada libur akhir tahun pemirsa. Karena jika kami dapat ceritakan dari Simpang Balingka, lalu kita menelusuri Jalan Cicincin Malalak, itu ada banyak sekali kebun stroberi, lalu juga ada kebun sayur-sayuran yang mana jika ada banyak warga yang melintas, mereka bisa untuk mampir dan memetik stroberi serta buah-buahan. Dan sebagai informasi pula bahwa Jalan Cicincin Malalak ini merupakan salah satu jalur vital di Sumatera Barat karena untuk jalan ini menghubungkan antara Kota Padang dan juga Kota Bukit Tinggi via Malalak. Dan ini juga merupakan salah satu jalur mudik yang mana jika memang tidak terjadi bencana
pada kurang lebih 4 pekan lalu, kami yakin jalan ini sebenarnya ramai dilintasi oleh warga. Terlebih sekarang momennya memang libur akhir tahun. Dan berkaitan dengan libur akhir tahun juga, Ferdi dan juga pemirsa, kami mendapatkan informasi bahwa banyak anak-anak di Kabupaten Agam ini mengalami stres begitu ya, atau banyak beban pikiran karena mereka pun juga tidak bisa bermain seperti pada liburan tahun-tahun sebelumnya akibat bencana yang terjadi kurang lebih 4 pekan lalu, sehingga memang untuk trauma healing bagi anak-anak pun sangat diperlukan, dan juga untuk perbaikan akses-akses jalan vital juga perlu menjadi perhatian khusus, sehingga warga pun juga berharap agar pemerintah serta pihak-pihak lainnya terus berupaya untuk segera memulihkan Sumatera Barat agar aktivitas warga pun bisa kembali seperti sedia kala. Sementara demikian laporan dari kami, Ferdi, kembali ke studio.